keilmuannya banyak yang tidak paham. Dan bagi yang sudah makan ilmu ekonomi sangat takut dengan yang namanya iblis inflasi. Doktrinnya diulang-ulang agar tidak ada yang berani menjalankan, kecuali Amerika dan Cina pada saat ini. Tetapi itu ada benarnya, takut dengan inflasi. Ilmu ekonomi kampus yang hanya hafalan buku catatan orang dari zaman ke belakang dulu, ditambah tidak pernah ada visi ke depan para ahli ilmu dan pembelajar tadi, maka ilmu tadi hanya diulang-ulang dan menjadi dogmatis pelajaran tersebut. Bukan aplikatif, ya wajar saja jadi takut. Sebenarnya bukan takut, memang nggak tahu apa-apa akan dunia nyata ekonomi bernegara. Padahal dalam banyak catatan dunia, pemahaman bapak modern monetary theory Michael Hudson sejak tahun 70-an yang kemudian dianut oleh Cina di tahun 1989 merupakan cerita panjang bernegara dan membangun ekonomi tersebut berbasis MMT. Referensi Michael Hudson ada banyak. Salah satunya adalah bagaimana Jerman membangun ekonomi hanya kurang dari 15 tahun dari tahun 1919 yang merupakan beban berat Jerman kala itu yang kalah Perang Dunia Pertama, di mana Jerman bukan saja jadi miskin namun harus menanggung beban hutang biaya perang yang dibayarkan kepada negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama waktu itu. Jerman membangun industrinya dengan printing money dan di tahun 1936 Jerman ekspansi. Jerman menjadi negara kuat. Jerman menjadi negara adidaya. Sisanya adalah sejarah. Churchill, pemimpin tertinggi Inggris tahun 40-an, juga FDR, Franklin Delano Roosevelt, memerintahkan JMK, seorang ekonom handal di ujung masa baktinya di bidang ekonomi, untuk menghitung biaya perang agar Amerika dan Inggris menang perang. Berapa biayanya dan apa saja yang harus dibangun. Dunia menyebut ilmu tersebut adalah war cost accounting dan kemudian printing money dilakukan. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika membangun dunia otomotif permesinan, juga infrastruktur untuk bisnis mobil, bus, kereta api, dan pesawat terbang dengan printing money based on project yang bernama New Deal. Kemudian sekali lagi kita semua tahu, semua menjadi sejarah. Cerita berlanjut, Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya sebelum jayanya tersebut di tahun 70-an menginspirasi dolar tanpa jaminan emas lagi di zaman Presiden Nixon. Lalu sebagai guru ekonomi, beliau mengajar lama di Peking University, di mana saat ini semua petinggi Politbiro PKC, Partai Komunis Cina, adalah murid Michael Hudson. Sehingga ketika The New Tiananmen Papers Protocol dalam tanda petik dijalankan, renminbi menyalip dengan kencang ekonomi dunia hingga sekarang. Dengan berbagai cerita, berbagai sudut pandang, berbagai contoh, sudah mulai pahamkah maksud Bosman ini untuk memprovokasi masyarakat dengan serial video cara cerdas bernegara ini? Walau sering para cebonger kebakaran jenggot, karena si Sontoloyo ini sering menyindir kalimat, terutama yang disindir adalah 4L. Tetapi jujur, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap bangsa dan negara ini. Hanya saja kita ingin maju dengan cepat, berdaulat, sehingga semua ilmu yang bisa membuat Indonesia berdaulat sampai ratusan episode ini hanya menjadi jejak sejarah bahwa kaum Sontoloyo serius ingin menjadikan Indonesia terdepan, di depan, melewati Cina, melewati Amerika. Kita punya segalanya untuk menjadi terdepan. Capek saya kalau baca berita, hutang lagi, kelihatan banget bukan ahlinya kelola negara. Karena terjadi pengulangan. Mana visinya yang membuat Indonesia memimpin dengan visi out of the box-nya? Sekali lagi, karena kita punya apa yang mereka tidak punya. Karena itu kita bisa menjadi yang terdepan. Hanya mental, keberanian, dan knowledge saja yang perlu ditambahin. Pasti Indonesia berjaya. Ini adalah moment of greatness-nya Indonesia. Harus ambil peluang itu sekarang. Sekaranglah kita bergerak, bukan nanti. Grand plan-nya ada kan? Bosman yang kaleng-kaleng begini sudah ada. Nggak percaya? Mau diurai? Kita mulai dari strategi printing money. Saat ini ekonomi Indonesia kanker stadium 3. Kita beri stimulus ekonomi. Jangan asal memberi stimulus. Begini ya caranya. Kita diskusi tentang SWF atau Sovereign Wealth Fund lebih dalam lagi sekarang. Kalau video terdahulu kita membicarakan secara garis besar apa yang Saudi Arabia lakukan, apa yang Norwegia lakukan, dan apa yang Uni Emirat Arab lakukan. Sekarang SWF kita bicara lebih dalam lagi. Memahami dunia SWF, Sovereign Wealth Fund modern, harus berbasis
New Economic Model. Tidak bisa dilihat menggunakan Keynesian, tidak bisa menggunakan Neolib Economic. Melihat Neolib kapitalisme itu gampang. Kalau ada orang yang mengatakan takut inflasi, apa-apa menggunakan mistar penggaris grafik inflasi, itu mereka adalah berbasis ekonomi Keynesian. Pasti mereka Neolib. New Economic Model bisa nggak ada inflasi walau duitnya dicetak dari thin air, dari angin. Contoh sederhana, kalau kita cetak uang 100.000 dari angin, lalu kita kasih ke mbok-mbok di pasar, uang tersebut dia beli 10 kilo jagung misalnya. Lalu jagung tadi dia buat perkedel jagung yang dia goreng, lalu dia jual, dia dapat 100 buah perkedel jagung. Dan dijual masing-masing satuannya adalah Rp2.000. Dengan cara ini ada inflasinya enggak? Inflasi itu kalau duit diam, kalau nabung makan bunga, itu inflasi. Kalau beli barang impor konsumtif, itu pasti inflasi. Kita kembali ke pelajaran ala Neolibs di chapter yang lain. Sekarang kita ingin negara kita tidak berhutang lagi. Setuju ya? Masih mau coba pemahaman ekonomi Neolibs atau mau menggunakan modern ekonomi teori? Masih belum kapok ya? Masih belum kapok yang utang, masih belum kapok yang defisitnya besar, atau mau menggunakan sesuatu yang revolusioner. Sekali lagi, sekedar mengingatkan, kita negara kaya mineral, terutama logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan banyak mineral jarang atau rare earth yang tersedia di muka bumi Indonesia ini. Segera lakukan audit atas aset tersebut. Berdasar pasal 33, kekayaan alam beserta isinya milik negara, gak boleh milik swasta atau dijamin-jaminin. Bukan milik negara. Setelah diaudit, maka kita akan mendapatkan jumlah deposit. Sekali lagi, jangan pikirkan bagaimana sulitnya nanti nambang, bagaimana di mana areanya, ada yang open pit atau bagaimana nanti teknologinya, refinery smelternya mahal. Itu urusan swasta, itu urusan partikelir. Nanti kita nih negara, kita di atas swasta. Jangan pikirkan dulu mengenai teknologi, cara tambang dan lain sebagainya. Dalam SWF, Sovereign Wealth Fund, di dalam New Economic Model, mineral tadi tidak akan pernah ditambang. Ingat, tidak akan pernah diproduksi karena bukan untuk kebutuhan tambang yang seketika. Bukan, kita tidak memerlukan materialnya. Nanti sovereign artinya kedaulatan. Maka kita bicara siapa yang punya logam mulia, mereka berdaulat. Ingat itu kata-katanya. Yang punya logam mulia mereka berdaulat. Jauh di atas dolar, jauh di atas yuan. Kita hitung misalnya cadangan emas Indonesia, katakanlah setelah kita audit ternyata ada 100.000 ton. Angkanya sekitar itu memang. Dan itu ada di perut bumi Indonesia. Maka 100.000 ton tadi kita terbitkan surat berharga. Dan inilah harta Indonesia. Tidak ada satupun negara yang menolak bahwa itu adalah hartanya Indonesia. Nilainya bisa bilion-bilion dolar. Jauh di atas kekayaan Amerika, jauh di atas kekayaan Cina. Lalu katakanlah yang 20% senilai 20 ton kita mau jual sekarang. Siapa yang mau beli? Yang mau beli adalah negara yang miskin sumber daya alamnya. Katakanlah India. Mereka katakanlah mau membeli 1% atau 1.000 ton. Ya bayar sekitar 40 bilion dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Atau Papua Nugini mau membeli 0,2%, perlu 200 ton emas. Ya bayar 100 triliun rupiah. Dengan surat berharga tadi, mereka bisa memprint mata uang negara mereka sendiri. Mau 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya mau. Sekedar mengingatkan, 78,5 ton deposit Bank Indonesia yang saat ini kita miliki nilainya 50 triliun. Money create kita adalah 5.000 triliun, alias kita mencetak 100 kali dari jaminan emas kita. Hal itu biasa saja dan itu lumrah. Sampai kapanpun sesungguhnya cadangan emas tadi tidak perlu ditambang atau diproduksi. Itu namanya sovereign wealth fund dalam arti sebenarnya. Kalau kita sendiri bagaimana? Kita mau nanya, berapa yang mau di-print? Berapa yang mau dipakai? Semua tergantung proyek berlapis 12 minimum. Lapis 12 itu seperti begini sederhananya. Kita punya 30 warteg. Kita mau buat warteg tersebut menjadi 100. Untuk menyuplai warteg tersebut kita perlu supplier ayam, perlu telur, perlu beras, jaringan distribusi, pupuk. Semuanya ikut dibangun. Sampai sawah, padi, pupuk, semua tanaman, pestisida, pabrik drone untuk nyiram pupuk cair tadi. Semua dibangun sekaligus berlapis 12 tadi. Jadi jalan tol yang saat ini dibangun harus 100% produk lokal. Kendaraan yang isi pun TKDN-nya, lokal kontennya harus di atas 80%. Kalau perlu pakai baterai listrik yang 100% buatan Indonesia sehingga tidak impor BBM. Dan kendaraan itu pun mendistribusikan hasil pangan, pupuk yang semua buatan Indonesia. Kalau bangun jalan tol, besinya isinya kendaraan asing bukan buatan Indonesia, pakai bensinnya impor, isinya pupuk impor, bangunnya pakai ngutang. Lah bingung kita ngurus kalau kayak gini nanti.
pakai SWF jauh lebih efisien. Berdaulat pakai SWF itu. Dan perlu nyali besar untuk berani berdaulat. Wahai pemimpin bangsa, beranilah.